Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel DIYSW Steelwood. Kawan-kawan, kali ini saya akan mereview salah satu tools yang udah saya miliki sebelumnya, jigsaw merek Inco. Ini sebetulnya udah lama saya beli ya, cuma baru kali ini aja saya bisa mereviewnya. Ini jigsaw merek Inco ini daya wattnya ya sebesar 650 watt. Di dalamnya dikasih bonus mata gergajinya 5 piece. Ini dengan voltasenya 220 sampai 240 voltase. Kemudian dengan kecepatan gearnya di sini per menitnya 800 sampai 2800. Pemotongan bisa dilakukan oleh 80 mili untuk kayu, untuk besi 8 mili. Nah, ini untuk posisi blade-nya ini. Mulai dari posisi 0, 1, 2, 3. Kemudian dengan kemiringan bisa mencapai 45 derajat. Ini juga sudah dilengkapi oleh variable speed. Pendulumnya 4 state yang sudah saya tadi sebutkan. 0, 1, 2, 3, ada 4 di sini. Baiklah teman-teman, kita langsung aja buka dalamnya ya. Ada apa aja yang di dalamnya. Jadi segini ya kawan-kawan, semua yang ada di dalam isi kotak boxnya. Ada unitnya, ada 2 buah kunci L, kemudian ada penggaris atau guide-nya, kemudian ada bonus arangnya, kemudian ada terakhir ini adalah buku petunjuknya. Dan ini untuk mata jigsaw-nya. Kita lihat unitnya langsung ya. Nah, ini bisa digunakan untuk industrial ya, bisa kita lihat di sini. Di sini tertulis, kita lihat, Inco Industrial Jigsaw 220 sampai 240 volt dengan 650 watt. Kecepatnya 800 sampai 2800 per menit. Maksimal cuttingnya pada kayu atau wood 80 mm. Ini buatan Cina ya. Oke, di sini kemudian ada variabel speednya. Bisa lihat mulai dari min 1, 2, 3, 4, nah maksimal sampai 6 speed ini. Kemudian di sini ada untuk pengatur pendulumnya. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi kalau 0 pendulumnya itu ini dia diam. Jadi dia regainya lurus atas ke bawah. Kemudian kalau 1 dia agak sedikit ke depan posisinya itu. Jadi tidak lurus ke bawah tapi ada ke depannya sedikit. 2, dia ke depannya semakin banyak ke depannya, semakin jauh. 3, semakin jauh lagi ke depannya. Semakin tinggi tingkat pendulumnya ini, hasilnya pun akan semakin kasar, tetapi dia semakin cepat pemotongannya. Tapi kalau 0, hasilnya dia akan lebih halus, bahkan sangat halus. Tetapi dia lebih lama pemotongannya. Bisa dilihat hasilnya pada saat kita tes langsung menggunakan kayu ya. Kemudian di sini ada pembuangan ininya, debunya. Cuman sayangnya di sini minusnya tidak dikasih tempat untuk pembuangannya ya. Ini untuk switchnya, kemudian ini untuk stop switchnya. Jadi pada saat ditekan ini juga ikut ditekan, maka dia akan terus menekan. Melepasnya kembali dengan cara ini menekan ke atas kembali.
Tuh, jadi lepas kembali gitu. Tidak perlu repot-repot terus menekan ini. Kemudian di sini ada lagi untuk mengatur tingkat kemiringan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk mengatur tingkat kemiringan 0 derajat sampai dengan 45 derajat. Bisa dilihat di sini ada angkanya untuk derajatnya. Dia butuh kunci. Tidak seperti merek lain gitu kan. Biasanya merek lain itu di sini sudah ada tuasnya di sini untuk jadi tidak perlu dibuka lagi menggunakan kunci. Kalau ini dia perlu menggunakan kunci L gitu. Nah, ini di sini ada dua buah baut L, di sini satu, ini satu lagi. Nah, sekarang ini dua buah baut ini, dua ini digunakan untuk mengencangkan atau untuk memasang guide, besi guide-nya. Seperti ini. Ini tinggal dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini gitu. Bisa dilihat ya. Bisa dipahami ya kawan-kawan, ini penggunaannya untuk apa. Nah, ini potong lurus begini. Guide-nya itu seperti ini gitu fungsinya ini. Nah, sehingga pemotongannya akan menjadi lurus, tidak akan belok ke kiri ataupun ke kanan. Karena dibantu oleh guide ini. Di sini pun guide-nya pun sudah enak ya, sudah ada ukurannya. Kita lihat ini kualitasnya. Secara kasat mata ini bagus banget ya. Enak. Memang ini terbuat dari bahannya plastik, tapi ini plastiknya saya kira ini berkualitas. Kemudian ini ada tulisan inkonya. Tulisan inkonya itu dia di emboss gitu, menonjol keluar. Kemudian ini yang hitam ini dia terbuat dari karet, sehingga ketika kita pegang nggak akan licin, digenggam pun ini nyaman gitu, enak ini digenggamnya pun ini. Untuk memasang mata jigsaw-nya ini di sini masih menggunakan kunci L gitu, dan kuncinya ini sudah disediakan, kuncinya yang ini. Kalau nomornya berapa ini nggak tahu ya saya nomor berapa. Kalau di merek yang lain mungkin dia udah plug and play gitu, tinggal buka, tinggal ditekan, tinggal dimasukkan, jepit, udah masuk, udah langsung terkunci gitu. Kalau ini enggak, masih menggunakan kunci gitu. Nih kita lihat cara memasang gergajinya. Ini kita longgarkan terlebih dahulu, lurus. Kalau udah kencang, udah masuk, baru ini kita kencangkan. Baik, kita coba, kita nyalakan. Ini kita lihat mulai kita dari min dulu ya, setelannya segimana kita lihat. Suaranya juga bagus ya, tidak terlalu berisik, cukup halus, suaranya enak sih. Kita coba langsung trigger. Nah, ini stop kecepatannya atau stop switchnya, ini tekanan ini maka tidak harus menekan ininya lagi. Posisi min ini paling kecil, kita putar ke 1, semakin kencang, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini maksimal 6.
Kemudian sekarang kita akan coba memiringkan alasnya ini ya, yang seperti sudah saya bilang tadi, dari 0 derajat sampai dengan 45 derajat. Nah, ini cara memiringkannya yaitu dengan cara melonggarkan dua buah baut L ini. Nah, ini kan bisa ke kiri, miringnya itu bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Tuh, ke sini bisa, ke sini bisa. Di sini ada dua angka. Kita lihat, kita luruskan angkanya di sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini angkanya. Nah, ini angka 45 derajatnya kita lihat ada dua. 45 derajat posisi lurus sama 45 derajat yang posisinya terbalik. Kita menggunakannya posisi yang lurus. Kalau ini mau miringnya ke kanan seperti ini, kanan seperti ini ya. Tuh, ini miring ke kanan. Ambilnya ini yang kanan seperti ini. Angka 45 derajatnya yang lurus ambilnya. Gitu. Kemudian kalau mau kita miring ke kiri ininya, maka ambilnya angka 45 derajatnya di sini yang lurus juga, tetapi posisinya di sini. Ini yang ini. Yang atas, di bawahnya bukan. Kalau yang bawah untuk yang miring ke kanan. Ini udah lebih mudahnya lagi, kita lihat di sini gearnya sih yang paling ini nih. Nah, ini bisa kelihatan ya gearnya tuh. Itu kan ada colokan tuh ya. Nah, ini nih. Kelihatan. Nah, yang ini. Tuh besi di tengah. Nah, yang ini nih, itu tonjolan untuk menahan ininya. Nah, dia sudah masuk, maka dia tidak akan bisa ke kiri ke kanan kalau sudah dikunci. Tuh. Bisa dipahami ya kawan-kawan cara menyetel kemiringannya. Nah, ini kita setel kemiringan di 45 derajat. Nah, kalau sudah, kedepankan. Kemudian kita langsung kita kunci. Ini kita kencangkan kembali. Setelah dikencangkan baru bisa digunakan. Nah, ini sudah miring. 45 derajat miringnya. Tuh, pada saat kita mau pemotongan ini kita bisa seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, posisi gini mungkin ya. Tuh. Kelihatan ya? Sudah miring. Untuk cara melepas gergaji mata jigsawnya ini ya kita tinggal longgarkan aja. Tinggal tarik, udah. Copot. Setelah dipakai, jangan lupa tetap harus dibersihkan supaya tetap terjaga ataupun mesinnya ini tetap awet gitu, dan juga kebersihan dari mesin ini pun bisa terjaga gitu kalau habis digunakan langsung dibersihkan. Selanjutnya mungkin kita akan langsung melakukan pengetesan ya di media kayu, mulai dari kayu yang lunak sampai dengan kayu yang keras. Apakah ini mampu memotongnya? Mari kita lihat. Let's go.
kawan-kawan, mungkin dari saya cukup sekian mengenai review dan tes jigsaw merek Inco ini. Kelebihan dan kekurangan yang udah saya jelaskan tadi itu menurut pandangan pribadi saya. Selanjutnya Anda bisa menilai sendiri tentang jigsaw merek Inco ini. Jika kalian ingin membeli produk ini, kalian bisa melihat di link yang ada di deskripsi yang udah saya cantumkan. Dengan harga segitu, apakah worth it atau tidak menurut kalian? Setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung dari cara kita memandang produk tersebut. Apakah recommended, worth it, atau tidak. Di sini saya hanya berbagi saja, hanya sharing saja untuk produk yang saya miliki. Selanjutnya saya serahkan kepada kalian semua mengenai pandangan produk ini. Tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk ini, tetapi ini saya mereview hanya untuk berbagi saja. Jadi bisa kalian pertimbangkan apakah kalian akan membeli produk ini atau tidak, ataukah akan beralih ke merek yang lain. Baiklah kawan-kawan, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang telah saya ucapkan, karena itu bukan bentuk kesengajaan dari saya pribadi. Mohon maaf dari saya secara pribadi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, and share untuk video yang udah saya buat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube saya, DIY SW Steelwood. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.